Dalam beberapa masakan daging, lemak biasanya menjadi bahan yang tidak terlalu disukai. Selain diyakini bisa menimbulkan penyakit kardiovaskular atau jantung, gaji atau lemak mengandung kolesterol yang bisa menyumbat arteri dan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Tetapi apa jadinya jika lemak dapat dimanfaatkan dengan sangat jitu dan justru menjadi kunci sebuah hidangan? Bahkan konon, sajian ini menjadi kunci para pejuang Aceh yang tercatat tak pernah tunduk kepada Belanda. Inilah si reboh, hidangan yang disebut-sebut sebagai paling awet di dunia. Dilihat dari segi bahasa, si reboh sendiri berarti daging rebus. Tetapi kuliner yang satu ini bukanlah daging rebus biasa. Ya, hidangan yang banyak ditemui di Aceh Besar ini memang sedikit berbeda dengan hidangan daging lainnya. Salah satunya tentu bahan yang dipakai. Jika olahan lain banyak membuang lemak, si reboh justru menggunakan bagian daging yang tebal dengan lemak alias gaji atau gapa dalam bahasa Aceh. Selain kunyit, jahe, cabai, dan lengkuas, si reboh identik dengan cukanya yang khas berasal dari tumbuhan aren. Ya, berbeda dari olahan daging pada umumnya, bumbu si reboh tidak menggunakan santan ataupun air untuk rebusan. Setelah itu, keajaiban hasil pengetahuan masyarakat Aceh pun berjalan dengan sendirinya. Setelah direbus menggunakan api kecil selama 6 jam, daging pun akan menjadi empuk dan cairan lemak yang meleleh akan menjadi kuah dari si reboh itu sendiri. Ramuan antara rempah, lemak, sekaligus cuka itulah yang membuat si reboh punya sensasi rasa yang bermacam-macam. Dari pedas, gurih, sampai asam. Uniknya setelah dimakan, si reboh cukup ditutup dan lemak pun akan mengeras. Itulah yang membuat si reboh bisa awet berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Dan saya ingat dulu waktu zaman saya masih kecil, nenek saya waktu pergi haji, waktu itu kebetulan masih naik kapal laut, itu kan berbulan-bulan untuk pergi haji. Dan mereka membawa bekal itu si reboh. Karena si reboh itu sangat simpel untuk dipanasin. Karena dia waktu dingin itu dia mengeras dengan tutupin lemak. Akhirnya mau kita miringin segala macam dia nggak tumpah karena memang dia keras. Terus tinggal dipanasin aja, pakai lilin pun oke. Terus itu bisa cair, langsung kita bisa menikmati dengan nasi panas. Ya, dengan hanya dipanaskan dan diberi tambahan cuka, si reboh bisa langsung dinikmati tanpa menunggu lama. Lemak yang mengandung gelatin ternyata memang bisa berfungsi sebagai zat lilin yang melapisi makanan sehingga bisa awet dalam waktu yang lama. Meski tidak ada catatan khusus yang menyebut kapan kuliner ini tercipta, si reboh diyakini telah ada sejak ratusan tahun silam. Bahkan sosok seperti Cut Nyak Dien konon menjadi penggemar kuliner yang satu ini. Dan bukan kebetulan pula, Cut Nyak Dien terlahir di Aceh Besar, kota di mana si reboh lahir. Bahkan jika dilihat dari betapa praktisnya si reboh, banyak yang menyebutkan bahwa masakan ini menjadi bekal dari prajurit-prajurit Aceh sejak perang melawan Belanda. Orang juga bawa ke ke hutan segala macam itu cukup taruh di kaleng aja, tinggal digantung aja di di kayu gitu. Di bawah dibakarin kayu, dia langsung mencair juga, langsung panas. Dan si reboh itu bisa tahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dulu kan terkenal bahwa si reboh ini adalah makanan pengawet paling tahan di dunia mungkin bisa saya bilang. Resep yang telah turun-temurun itulah yang membuat si reboh menjadi hidangan wajib saat hari besar dan acara keagamaan. Ketika menyambut bulan puasa, masyarakat Aceh Besar biasanya memasak si reboh dengan porsi besar dan akan menjadi hidangan selama sebulan lamanya. Nah, kenapa dibikin si reboh itu? Karena si reboh itu bisa bertahan. Di tradisi itu adalah bertahan dari megang bulan puasa, dan dia bisa memakainya untuk sahur terutama. Sahur kan kita kadang-kadang males masak segala macam. Kalau ada si reboh, tinggal dipanasin aja. Itu tradisi-tradisi yang ada selama bulan puasa sampai lebaran. Makanya saya bilang tadi, itu adalah si reboh itu adalah daging paling awet di dunia dan tanpa pengawet.
Dan masaknya pun sangat simpel, Sirebo itu. Selain kecakapan masyarakat Aceh mengolah lemak menjadi pengawet alami, Chef Mukti juga menyebut cuka aren sebagai salah satu bukti jeniusnya Sirebo. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan di Nusantara, cuka aren tidak akan membuat sakit perut seperti cuka sintetik yang banyak beredar. Cuka aren ini memang selain untuk mengempukkan daging, dia juga mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme yang menyebabkan makanan itu cepat membusuk. Sirebo itu sendiri kaya ya akan vitamin, kemudian mikronutrien yang memang baik untuk hormon dan aktivitas enzim. Seiring perkembangan zaman, Sirebo kini juga memakai daging kambing sebagai bahan utamanya. Tetapi lemak dan cuka tetap menjadi sebuah kewajiban dalam Sirebo. Inilah kunci kenikmatan rasa pedas asam sekaligus gurih yang menjalar ke langit-langit mulut dan dikecap oleh lidah kita. Tetapi jika Anda ingin sajian yang lebih ringan tanpa kuah kental, menu Aceh yang satu ini bisa jadi pilihan. Ayam tangkap. Ya, menu yang satu ini memang memancing rasa penasaran terkait dengan namanya. Jika Anda melihat tampilannya, bisa jadi Anda juga akan semakin terkaget-kaget. Potongan ayam goreng tersembunyi di balik sajian yang dipenuhi dengan tumpukan daun goreng. Memang disinilah letak keunikan dari hidangan asli Aceh besar ini. Lalu, dari mana nama ayam tangkap ini disematkan? Memang tidak ada catatan yang pasti sejak kapan kuliner ini ditemukan. Beberapa versi menyebut ayam tangkap mulai tenar di tahun 90-an. Tapi versi yang lain, menu ini sudah tersaji jauh sebelumnya. Sedangkan untuk namanya, banyak yang menganggap bahwa itu berasal dari kebiasaan orang Aceh yang langsung menangkap ayam untuk kemudian dimasak. Inilah yang kemudian membuat menu ini disebut ayam tangkap. Ayam yang ditangkap ini kan ayam yang hidup. Yang kemudian ayam hidup ini dipotong, kemudian diproses, bulunya diambil dan lain sebagainya, dibersihkan, yang kemudian diproses ungkep tadi itu. Nah, sehingga sangat fresh. Versi kedua menyebutkan menu ini disebut ayam tangkap karena ketika hendak menyantap, kita harus menangkap ayam yang tersembunyi di dedaunan yang menumpuk. Dari cara memakan inilah, masakan ini menjadi sebutan sebagai ayam tangkap. Kita goreng dengan daun kari, daun pandan. Nah, itu kan daun kari, daun pandan kita banyak banget dengan potongan ayam kecil-kecil. Nah, ada teknik makannya juga ada lucunya gitu. Jadi kita nyari ayamnya. Nah, itu situ dibilang mungkin ayam tangkap. Biasanya jenis ayam yang digunakan untuk menu ini adalah ayam kampung. Meski dagingnya terlihat lebih gelap, rasanya jauh lebih gurih daripada ayam potong. Dagingnya mengandung lebih banyak hemoglobin dari sel darah merah sehingga kaya zat besi. Kaki-kaki ayam yang ramping juga membuat tampilan ayam tangkap lebih menarik. Taste-nya kan memang beda ya. Kalau ayam kampung itu, apalagi ayam kampung yang hidupnya liar ya. Jadi makanannya tidak makanan ayam yang sekarang itu taste-nya berbeda, kemudian kekenyalan dagingnya juga berbeda, rasanya jauh lebih nikmat. Untuk membuat daging menjadi empuk, biasanya ayam terlebih dulu dibumbui dan didiamkan selama 1 jam di rendaman air kelapa dan asam jawa. Meski proses dan bumbunya tak jauh berbeda dengan ayam goreng biasa, ciri khas ayam tangkap ada di daun kari yang ikut digoreng bersama ayam sampai kering dan renyah. Saat dimakan, daun kari menjadi seperti keripik dan berpadu dalam sajian ayam tangkap. Daun kari inilah yang menjadi pengaruh India dalam khasanah kuliner Aceh. Sebagai rempah asli India, masyarakat Indonesia mengenal sebagai sebutan daun salam koja atau tumurai. Keberadaan daun tumurai di Aceh sangat mudah ditemui di pekarangan atau kebun-kebun. Jenis daun mudah ditanam dan perawatannya tak rumit. Kalau daun kari sih gampang, di mana aja dia tumbuh. Cuma memang kalau di Aceh gampang ya, tapi kalau di sini mungkin karena memang itu tidak merupakan salah satu bahan yang sering dipakai ya agak susah. Tapi kalau dia tumbuhnya sih tumbuh bebas aja, ditaruh di lapangan, di kebun taruh, kita tanam biasa udah, nggak perlu perawatan khusus untuk numbuhin daun kari itu.
Daun kari dalam ayam tangkap digunakan untuk memberikan aroma wangi yang khas dan juga menambah cita rasa. Daun kari juga diyakini memiliki khasiat dalam kesehatan. Salah satunya adalah membantu menurunkan kolesterol jahat. Disajikan dengan nasi putih dan sambal tauco udang, ayam tangkap bertransformasi dari hidangan rumahan menjadi sajian istimewa dari Nusantara. Ayam tangkap pun berhasil menangkap hati para penggemar kuliner.